Shalom, Shalom Injili. Kembali lagi bersama saya Estelinda Jebua, mahasiswa STT Hagia Smos Mission Jakarta. Dan sekarang saya akan memaparkan tentang Yesus dan mukjizat. Jadi sekarang kita akan mengetahui siapakah Yesus. Nah, Yesus adalah Allah sendiri yang menjelma sebagai manusia untuk menebus manusia dari dosa. Nah, apa hubungan Yesus dengan mukjizat? Kita akan melihat bahwa mukjizat itu adalah suatu keajaiban atau suatu tanda kemustahilan yang tidak mampu manusia lakukan, tetapi Yesus mampu melakukan. Mengapa? Mungkin itu adalah menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Kenapakah Yesus bisa mampu melakukan mukjizat? Karena Dia adalah Allah sendiri, Dia mampu menunjukkan kuasanya, Dia mampu melakukan berbagai hal bagi orang-orang yang susah, bagi orang-orang yang tidak percaya, sehingga mereka mampu percaya bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah, mungkin saat ini banyak orang yang melakukan mukjizat, tetapi mereka melakukan dengan nama Yesus. Begitulah ketika kita hidup di dalam Kristus, ketika kita percaya Yesus, maka mukjizat itu akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan mukjizat, apa hubungan Yesus dengan mukjizat. Nah, mukjizat itu adalah suatu keajaiban yang dilakukan oleh Yesus di dalam pelayanannya. Dia melakukan berbagai mukjizat, yang lumpuh dapat berjalan, yang tuli dapat mendengar, dan itu adalah berbagai mukjizat yang dilakukan Yesus. Nah, kita dapat melihat menyembuhkan wanita pendarahan. Nah, Yesus juga melakukan mukjizat dengan menyembuhkan wanita pendarahan. Kita dapat lihat dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Yang berikutnya Tuhan juga mengubah air menjadi anggur. Nah, kita dapat lihat dalam Markus pasal 1 ayat 21 sampai 24. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan penderitaan kusta. Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dalam hal ini bukan hanya ini mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Yesus juga menyembuhkan orang-orang lumpuh. Nah, apa tujuan Yesus melakukan mukjizat tersebut? Nah, yang pertama, Yesus melakukan mukjizat, Dia itu menyatakan atau memberikan pintu tobat kepada orang-orang yang tidak diselamatkan, orang-orang yang tidak percaya maksudnya. Dalam hal ini Yesus menunjukkan kuasanya, sehingga orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus dapat percaya kepada Yesus dengan melalui mukjizat yang Ia nyatakan. Mungkin pada saat ini banyak juga mukjizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu tujuannya yang kedua, yaitu Dia adalah menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dalam hal ini Dia menunjukkan kekuasaannya, Dia menunjukkan kekuatannya, bahwa Dia Allah sendiri, Dia mampu melakukan berbagai hal. Dia melakukan mukjizat, Dia melakukan yang tidak bisa di dalam logika manusia, tetapi Tuhan Yesus mampu melakukannya. Nah, Yesus sendiri menyatakan bahwa mukjizat yang Dia adakan adalah sebagai bukti bahwa kerajaan Allah telah hadir dalam pelayanan Yesus. Kita dapat dilihat dalam Matius pasal 11 ayat yang kedua sampai 5. Mukjizat menjadi suatu tanda bahwa keselamatan telah hadir dalam kuasa Allah. Sebab orang mati akan dibangkitkan, dan setan-setan yang diikat orang sakit disembuhkan dengan dan sebagainya. Itu adalah berbagai mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menyatakan bahwa kerajaan Allah telah hadir di dalam pelayanannya untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, sebagai kesimpulan dari makalah saya adalah kita baru tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah dalam pelayanannya Dia melakukan berbagai mukjizat. Yesus mengadakan mukjizat bukan untuk Dia menunjukkan bahwa Dia adalah Allah sendiri yang mampu melakukan kuasa-kuasa, dan juga Yesus menyatakan mukjizatnya bahwa Dia menyatakan mukjizat bahwa Dia adalah menunjukkan bahwa kerajaan Allah itu telah hadir di tengah-tengah manusia. Demikian presentasi saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Shalom, salam Injil.